Contoh, bila entar ke Jakarta, entar ka Ustaz Ahdi, entar ka Gus, entar ka guru-guru nah. Assalamualaikum kiai, engki napa? Abdi entar ke Jakarta, ke mau ke atuh, kutu ki mantar laris kiai. Banyak tak banyak? Banyak. Kiai tak tolong tuh itu kiai naik pangal kok jauh nak. Aduh, Ustaz ikhlas Pak, tak minta besi Pak. Pengertian aja, karena Ustadz itu makannya sama sesampian takut makan nasi beras meleh ada saya sakte gian Pak mari atuh pola kiai beda amalan kiai beri amalan wah mari mungkin makasih lecet beda amplop moleh buka musuh kiai nak 20.000 ya Allah pangal kok jolok naik beli 20.000 tuh sokan pian Pak. Alhamu al-maut, keluarga dekat, maksudnya saya semak-semak itu adalah kematian bagimu Pak. Satu contoh, jangan pernah kita meremehkan ipar Pak. Mungkin kita sama orang lain, mau seorang lain Pak, oh tak kenal, dia penjaga, tak ada abang. Tapi kalau sama ipar, dua-duaan biasa, oh karetan tibi, ipar tibi. Tapi berapa banyak yang terjadi perselingkuhan gara-gara meremehkan daripada hukum Allah. Apa tidak ada di Pulau Motorang? Banyak. Datang sama saya satu persatu Pak, ngeluh Pak. Laki nangko, bini nangko, laki nangko, bini nangko, anangko, apa nangko. Saya tua adalah Pak. Tua adalah gara-gara apa? Selingkuh. Banyak Pak, ternyata Pak, tatangke dan lain sebagainya. Saya tidak akan sebutkan nama di sini, tapi ada. Saya pelakunya dalam arti benar-benar saya selingkuh. Mengalami orang saya curhat entar kagak neka banyak Pak. Permasalahan rumah tangga itu banyak, dan saya katakan saya tidak mau tahu urusan itu, saya hanya menasihatkan saja entar kakaulah tak kok tak mangkeneser pasti sudah telat apa musongkok nanti ya berat boleh dikit tak kok tak mangke kan orang laki gitu agak halus perasaannya Pak. Iya. Jelas kira-kira Pak? Jelas? Nah, terngiang masih Pak, ya Allah, bagaimana kemesraan kita dengan bulan Ramadan? Begitu lepas bulan Ramadan hilang semuanya. Yang bulan Ramadan sedekah, puncaknya zakat. Kita mengeluarkan fitrah di situ. Tapi begitu masuk bulan Syawal, banyak kebemarin Pak. Selama bulan Ramadan, uangnya, hartanya dikeluarkan fi sabilillah. Wa ba'da Ramadan, setelah Ramadan fi Syawal, kita lihat banyak yang hartanya dikeluarkan fi sabili syaitan. Apa? Nyawer. Banyak tak banyak? Tengok mereka banyak keboy. Hati di sini. Kaki aina lupa. Konduke ancor, madrasana ancor. Ya, mon kasinden, guru benih. Tak adik anak, kenal tak kenal, marosak iya, saya marosak bejer larang, saya mata patah bejer pas kiri emang lo ya. Topol anak-anak tak tare main tarkabuna, main topol anak-anak Pak, main pokok anak-anak usah. La haula wala quwata illa billah. Membodoh orang tua siapa manglo tarik kembalikan, jangan dididik anaknya. Percuma tak kira tadi. Sebab syarat kata Imam Zarnuji mentero anak jadi orang alim bukan hanya anak yang hormat kepada guru, tapi orang tua wajib hormat kepada guru. Dijanjikan kalau tidak anaknya jadi orang alim, pasti keturunannya cucunya jadi orang alim. Pasti sudah itu. Hati di sini, makanya orang tua harus perlu di sini. Perhatikan baik-baik. Dan Anda yang sudah memondokkan anak di pondok pesantren, suatu keberuntungan untuk Anda. Insya Allah, memang Pak, Bu, pondok pesantren memang tidak menjanjikan daripada harta yang berlimpah. Pondok pesantren tidak menjanjikan yang namanya jabatan, tapi di pondok pesantren diajarkan bagaimana seorang anak kelak bisa membela orang tuanya di akhirat ketika jabatan dan harta sudah tidak berfungsi lagi dan tidak berlaku.
Silahkan, harta akan Anda tinggal semuanya. Anda bangga dengan jabatan anak Anda, Anda bangga dengan harta anak Anda. Suatu saat itu semua tidak akan ada artinya. Kenapa? Ada satu hari yang agung, hari yang luar biasa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat, hati yang bersih, tidak ada permusuhan satu dengan yang lainnya, tidak ada benci satu dengan yang lainnya. Kita semua ini adalah apa? Kita semua adalah saudara. Fa asbahtum, kata tadi Sang Qori, bi ni'matihi ikhwana. Kalian itu menjadi saudara, itu paparing dari Allah, nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saudara. Yang mempersaudarakan kita siapa? Allah. Maka dalam ayat yang lalu mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, saungkuna orang yang beriman mereka ikhwah, taretan saudara. Dan di situ bukan mengatakan ikhwanun tapi ikhwatun. Kenapa? Seorang mufassir di situ mengatakan hikmahnya pakai nun. Ikhwanun, nun itu masih terbuka, Pak. Satu titik terbuka dia. Tapi kalau ikhwatun dengan tak marbutoh tertutup. Artinya apa? Kita satu saudara yang rapat, tidak bisa dipisahkan lagi. Maka jangan coba-coba diputus daripada persaudaraan kita. Kenapa? Mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini pentingnya ilmu. Ketika Ramadan berlalu, semua gegap gempita, bahagia, sukacita, euforia, senang semua. Dia seolah-olah lupa dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi ini kata, dalam hadis Nabi ini kata, "Idza kana akhir lailah min Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Muhammad." Kalau sudah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, sehingga mana langit, sehingga mana bumi, sehingga mana malaikat satu dunia nangis, Pak. Kenapa? Sebagai bentuk musibah, musibatan li ummati Muhammad. Karena ada satu musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad. Di akhir dari bulan Ramadan itu menangis semua, langit menangis, bumi menangis, malaikat menangis. Kenapa? Musibatan li ummati Muhammad. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ayyu musibatin hiya?" Ya Rasulullah, musibah apa ya Rasulullah? Kok sampai langit menangis? Kok sampai bumi menangis? Sampai malaikat menangis? Musibah apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Dahabu Ramadan. Hilangnya bulan Ramadan. Jadi hilangnya bulan Ramadan ini adalah musibah bagi umat Nabi Muhammad. Kenapa Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Nasaih Diniyah ini kata, Pak, orang bila masuk bulan Ramadan pasti dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang tidak mau. Saya tanda membeda orang ini Pak, bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah, pasti orang kena tanda keampunan Allah Subhanahu wa taala, dipastikan. Sehingga diceritakan ada seorang pemuda di mahsyar, di mahsyar ini keadaannya sangat mengerikan, sangat menakutkan. Semua dalam keadaan telanjang, abengkang satu jenis Pak. Pagi kau lebih sampai nih Pak mate. Begitu selesai meninggal dunia, dibangkitkan kembali neka abeng kang kalau pun sampai satu jenis Pak. Nah, betul neka Rasulullah acara tak Sayyidatuna Aisyah binena Rasul neka tanya, "Ya Rasulullah, abeng kang ya Rasulullah tak kaget Pak." Karena Sayyidatuna Aisyah orang yang memiliki malu yang sangat luar biasa. Abengkang dikatakan, "Ya Aisyah, perkaranya jauh lebih besar dari abengkang ya Aisyah. Tidak ada orang yang perhatian dengan auratnya dan auratnya orang lain. Semua masing-masing sibuk untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Tapi ternyata Nabi di situ ada satu riwayat bercerita, ada seorang pemuda yang diseret oleh malaikat
pokol, pentong pak, pas nangis ngaduat ajereng, nangis pak, sampai menimbulkan perhatian orang yang di sekitarnya. Pas orang mereka tanya pak, ini kejadian yang luar biasa, diseret di hadapan orang sampai tanya, ya malaikah, madammu, hei malaikat, apa dosanya orang ria? Me sampai pokol, seret itu pun acereng ngaduat, me kayak di kaki, apa sana orang ria? Dikatakan, lihat, perhatikan. Orang neka pak, bila kacapok ke bulan Ramadan, takdir odi bulan Ramadan, berarti dia itu dimuliakan. Pamolje sareng Allah Subhanahu Wa Taala pak. Pamolje pak. Jika dikata oleh malaikat, orang ini telah dimuliakan oleh Allah dengan dia mendapatkan bulan Ramadan. Fantahaka hormat Ramadan, dia merusak kehormatan bulan Ramadan. Kira-kira kalau atanya ke sampean pak, kaula atau sampean bode tamoy dateng kabungkona sampean, kira-kira tamu geneka pamol jena banten pamol laki-laki ngereng-ngereng tunjuk beri kopi, beri teh, beri rokok, beri jojon ya kan, ayo ngereng-ngereng. Terus kira-kira tamu gelek pamol jemu sampean cak loncaan, jendela jundar pecah, misal saumpamana toples buang satu aja kopi tak ngamuk sampean ngamuk. Begitu juga Allah muliakan kita dengan bulan Ramadan. Pamul coba hamba ketika pak dengan masuknya bulan Ramadan, ayo ini aku kasih kau bulan Ramadan, beribadah di sini kau, aku beli semua amal ibadahmu dengan berlipat-lipat. Sunnah dilipat gandakan menjadi wajib, yang wajib dilipat gandakan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus, dilipat gandakan oleh Allah. Tanda erosa siang ngokos colok nah banyak tak banyak siang-siang ngokos colok nah, itu namanya merusak kemuliaan yang diberikan oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Hati diancam dengan hadis Nabi ini tadi. Ini diceritakan ada seorang pemuda yang diseret nanti di mahsyar. Kenapa diseret? Itu tadi merusak kehormatan bulan Ramadan. Ayo kembali kepada ilmu, kembali kepada guru-guru kita. Jangan jauh-jauh dari guru kita. Oleh selamat di negara. Ada tuntunan dalam hidup ini, bukan kita semau kita hidup. Ada tuntunannya semuanya. Makanya di sini, makanya yang terpenting di sini bukan hanya ilmu, hai pada santri-santri, bukan hanya ilmu, tapi tanggung jawab Anda terhadap ilmu itu yang penting. Ini yang penting di sini. Tanggung jawab amanah apa tidak kau dengan ilmumu. Karena banyak orang yang berilmu dia tidak amanah. Satu contoh, hei para santri, ketika Anda 24 jam dididik di pondok, Anda tidak memegang HP, Anda tidak melihat TV, makannya Anda dijatah, mandi Anda antri di situ, tapi Anda sabar, melatih kesabaran. Subuh bangun berjamaah semuanya di situ, baca Quran. Begitu pulang ke rumahnya, mestinya pondoknya dibawa ke rumah pak, karena itu latihan dia di rumah. Riyadhah, mujahadah selama di pondok pesantren. Begitu dia pulang prei liburan, nega bener-bener jalanan. Untuk apa? Pembuktian. Tunjukkan, buktikan kalau Anda seorang santri yang sudah belajar dengan guru Anda sampai di rumah. Ini loh hasilku belajar. Bagaimana akhlak bicara dengan orang yang lembut, yang sopan. Tunjukkan. Tapi ini ndak, banyak santri mereka dendam. Untuk aduk TV sengak menoleh yo. Depak kabung kona TV tak mare-mare. Beneneng ku TV ning ku abona teduk TV nak kita. Banyak tak banyak? Siakan lo banyak pengalaman di pondok ngaji megang Quran, di rumah Al-Quran parkir HP. Banyak tak banyak? Apa yang dilihat TikTok, joget-joget, apakah itu akhlaknya Nabi? Ayo, mana ilmu kita yang sudah kita belajar? Kita harus tahu ilmu itu, kata Imam Syafi'i, innal ilma hayatul qulub. Ilmu itu adalah untuk menghidupkan hati.
wa miftahul basair, kuncinya basair, basira. Makanya sering saya sampaikan dalam ceramah-ceramah saya di situ, mengutip perkataan Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Imam Ghazali itu mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya untuk kaum mau di ate sopajen apabila da ate nane kaodi, karena hati ini yang menyetir untuk tubuh kita semuanya menatena odi, insya Allah betena odi. Jadi begini perumpamannya Pak, dalam hadis kon berapa ya? Terakhir Pak. Pesan moral untuk keseluruhan pentingnya ilmu secara keseluruhan, dan ini sudah sering saya ulang-ulang, tapi tidak apa-apa saya ulang lagi lebih mantap supaya lebih jalisul ulama. Teguh Rasulullah, jalisul ulama, toju sampean satejo ka ulama. Perintah atau bukan? Perintah. Siapa senyoro? Rasulullah. Taroca apa enten? Ayo. Cinta sama Nabi Muhammad? Cinta. Al-cinta atau al-mahabbah bil mutaba'ah. Cinta itu dengan mengikuti. Jelas? Cinta dengan Nabi? Cinta. Nabi siatabu jalisul ulama. Toju sampai saja ke ulama. Toju ke ulama. Maksudnya ajar. Benar peraknya habis. Orangnya habis sebenarnya. Ada siatanya. Banyak tak punya, banyak Ustaz. Sebenarnya habis, tak tanya hukum. Beda. Banyak. Arwah lopot. Loh, anak yang kita lopot. Contoh, bila entara ke Jakarta, entar kau Ustaz Ahdi, entar ke Gus, entar ke guru-guru nak. Assalamualaikum kiai, engki, kenapa? Abdi ini entara ke Jakarta, kiai mau ke atu, kutua, gimana laris kiai? Banyak tak punya? Banyak. Tolong tuh itu kiai naik pangal kok jolok nak. Aduh, Ustaz ikhlas Pak, tak minta besar. Pengertian aja, karena Ustaz itu makannya sama sesampian. Pakun makan nasi, beras beleh. Ada saya sakte gian Pak. Mari atuh. Anu pola kiai beda amalan kiai, beri amalan. Wah. Mari, mungkin makasih cak. Beda amplop. Moleh buka masuk kiai na 20.000. Ya Allah, pangal kok jolok na beri 20.000 tu sakan pian Pak. Bon, kiai tak minta bese. Mangkat ke Jakarta, aja ke toko. Soki luar biasa. Oleh 1 tahun mulai masuk mobil lah. Kata tang abes. Ada tang abes. Ka kiai na lupa. Andi kebe tak entar ka kiai. Semak bungo na kiai na. Perak muncul. Pas kiai soro datang, pas paning gusinden. Penghinaan atau bukan? Ini yang dikatakan. Sebenarnya ketika Anda berangkat minta doa dengan kiai Anda pulang andi kebe entar ka kiai. Kiai, abdina andi kebe kiai. Terus muncul masinden. Neka kira-kira boleh apa tak boleh kiai? Oh neka tak boleh cong haro cong. Engki kiai kak linto neka pesan untuk sisinden buru kiai, untuk ajunan kiai. Mantap. Allah. Tapi kalau Anda tetap masih manggil sinden, tetangga dengan kiai, tetangga dengan masjid, tetangga dengan pondok, tetangga dengan madrasah, ini penghinaan terhadap ulama. Dan barang siapa yang menghina ulama, musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Hati di sini. Ini banyak terjadi. Saya terang-terangan katakan seperti ini. Percuma pakai sindir-sindiran. Anda tanda ialah. Anda hanya menyampaikan Anda tidak mau urusan Anda dengan Allah. Yang penting saya katakan, ya Allah, aku bersumpah dan bersaksi aku sudah sampaikan kepada mereka. Jangan nanti di akhirat aku dituntut. Kenapa? Karena Anda akan menuntut nanti di akhirat. Ya Allah, aku berbuat maksiat. Ya, aku memang bermaksiat, tapi aku tidak ditegur. Ada kiai di situ, dia tahu, dia diam. Maka di sini aku sampaikan. Ingat, haram hukumnya di situ. Kalau yang sudah dikasih tahu masih terus, urusan Anda, bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan saja. Hidayah itu semua milik Allah, dan saya hanya berdoa mudah-mudahan hidayah senantiasa bersama kita semuanya. Amin. Nah, jalisul ulama wazahimuhum birukabikum. Para petode sampean kata odo
ulama maksud ngadep toju ajar ka ulama, muliakan guru tadi itu. Kenapa Nabi memerintahkan untuk duduk dengan ulama? Fa innallaha yuhyil gulubal mayyita binuril hikmah saongkuna senyamana ilmu geneka Allah maudi yuhyil gulub, Allah maudi ate-ate semate kalaban hikmah ilmu. Jadi ilmu neka kau untuk maudi ate dunia. Gelak kaulah ni kapak yang coba mangkat ekone ada lampu petang kira-kira men mobil lah ada lampu nah bisa ada pak tak ada apa-apa petang pak, perlu cahaya supaya kita bisa jalannya selamat supaya tidak nabrak. Begitu juga kehidupan ini gelap petang pak, maka supaya anda bisa selamat dalam kehidupan dunia harus butuh cahayanya mana ilmu. Menorengan di ilmu atena odi. Makanya kata Imam Syafi'i, kata Imam Ghazali, manusia neka andi penglihatan beda dua, beda basirun, beda basirotun. Basirun, basirotun, basirun mata sebeda cetak, basirotun mata sebeda ate. Basirun mata sebeda cetak itu menmelak hanya hanya sebatas mata kita memandang yang ada di depan, ada pohon, ada tembok, itu sudah tidak bisa melihat lagi kealengan pak. Tanang ale pun pada sampean mangken sampean melak nangale kau bungkona sampean nangale tanangale ana pak kealengan pun terbatas. Membeda orang metem aja lentai tonton biasanya nabrak pak. Jadi kalau orang matanya merem, maka resikonya dia nabrak tembok, nabrak kabungkan, nabrak betok, atau maksimal ya kacurang mati. Ada sudah. Resiko paling tinggi mati. Tapi ketika hatinya yang mati, yang ditabrak itu bukan lagi pohon, bukan lagi batu, bukan lagi tembok, tapi ketika hatinya yang mati, yang ditabrak adalah hukum-hukum Allah. Sering saya sampaikan ini. Kata Imam Ghazali perumpamaannya begini, mata hati itu mata yang ada di orang si nyupir motor. Sampai nanti motor pak, nanti motor motor beda lampu nah, beda lampu se motor itu ibarat mata se beda cetak. Bisa dipahami? Motor lampu se beda motor ibarat mata se beda cetak atau emua. Jelas? Senyopir apa? Mata nase nyopir. Ya, jelas? Itu ibarat mata hati, paham? Oke. Sampai nanti motor deki mulai ODI starter ODI wang paterak lampuna pas sampean gas sampean medem depan tak depan trek wang terak lampu dim boleh terak kan wang medem sampean depan ke mana? KUG UGD. Jelas? Sampean mate lampu motor keng sampean melak depan ada pak teka on launan pak kunde itu ibaratnya pak. Kalau sudah hati yang hidup walaupun mata buta akan sampai kepada Allah, tapi kalau hatinya mati mata nakun saya melak pak kun tak ada pak ke Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas kira-kira pak? Jelas kira-kira? Itu contoh di situ. Nah, ketika matanya tadi dia merem, makanya lihat sekarang. Sampai tahukah Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad mereka buta pak, buta. Walaupun buta, tapi mata hatinya hidup. Ada yang ngarang kitab pak, ngarang kitab. Mungkin saya mata melak, macam kitab tak tahu. Banyak tak banyak? Banyak. Hah? Banyak. Tujuh kau sudah diajar untuk makana oleh ajar macam ke, mikir macam ke, tak macam Quran diancor.
Ini yang terjadi sekarang. Nah, makanya perlu hidupkan hati. Kalau mata metem nabrak kabungkaan, menate saya metem, apa saya tabrak? Hukum Allah. Sering saya sampaikan satu contoh di dalam Al-Quran. Allah melaknat pemakan riba, pelaku riba. Tapi pun banyak orang sema mudu PC, banyak. Ayo. Ini satu contoh. Ajilbab, asongko, asarong, talakon nama mudu PC. Allah. Ketika masuk ke dalam perut, Pak, ya Allah, kullu lahmin nabat min haram fannar aulabi. Nabi siapa, Pak? Kullu lahmin nabatat min haram. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka jahanam berhak untuk dirinya. Amal ibadahnya, wajibnya, sunnahnya tidak diterima, doanya semua tidak diterima. Allah. Makanya sebagai penutup, cerita di zaman Nabi Allah Musa sering saya sampaikan ini. Cuma kenapa saya kok fokus ke riba? Ada sebenarnya. Mungkin kan saya kone riba, seneng kami saya riba. Apa dikatakan di sini? Ada satu orang yang selalu beribadah, ahli ibadah, hamba ahli ibadah. Aduh, Pak, benar ya Pak, istighosah. Oh, aduh, Allah ibadah benar ya, tapi tidak diterima oleh Allah. Sehingga Nabi Musa kalimullah matur ke Allah, Pak. Ya Allah, kenapa hambamu yang satu ini kok tidak engkau terima? Dia orang yang soleh, ahli ibadah, berdoa setiap hari kepadamu, bahkan sampai nangis terus. Kenapa tidak kau jawab daripada doanya? Tidak kau terima dari amalnya? Dikatakan, ya Musa, bana tahu ya Musa. Iya ya Allah, abdina tahu ya Allah. Hei Musa, saumpamana orang keneka, saya atua, saya orang soleh, saya ahli ibadah keneka, atua yang kak tanangnya sampai nyeting kalangnya, diangkat tangannya sampai menyentuh langit, dan dia menangis sampai habis air matanya, sampai buta matanya, dan dia beribadah sampai hancur badannya. Pak Guntai tare emang songko ya Musa, takar jawab, ya Allah, kenapa? Kok bisa tidak kau terima? Dikatakan, oh Musa, kau tahu? Karena yang masuk ke dalam perutnya itu barang haram. Seyang kui kalampina dari hasil barang haram. Sabojo sebodo bungkona hasil haram. Karena itulah aku tidak terima semua amal ibadah dan doanya. Na'udzubillah. Oleh karena itu Pak, ayo, ilmu nikah penting. Jangan bangga dengan mobil bagus, jangan bangga dengan rumah yang mewah, kalau semua hasil daripada mabudu PC. Jelas Pak, Bu? Jelas Pak, Bu? Oleh karena itu, ayo dari sekarang tanamkan dalam sanubari kita yang paling dalam. Kita mohon kepada Allah agar hati ini diberi anugerah oleh Allah untuk cinta kepada para ulama, cinta kepada guru-guru, cinta kepada kiai, cinta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah agar hati ini diberi kebencian untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal Amin. Yang kedua, tanggung jawab terhadap ilmu jauh lebih penting. Ketika Anda sudah belajar, amalkan itu ilmu Anda sebagai bentuk tanggung jawab Anda terhadap ilmu. Jadi ini saja yang bisa kami sampaikan, kurangnya lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah sebagai penutup. Tadi diminta untuk doa sekali, kita mohon kepada Allah. Suasana kita masih suasana lebaran di sini. Saya ucapkan atas nama pribadi di sini, minal aidin al-faizin al-maqbulin kullu am wa antum bikhair insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah yataqabbalus shalah wa yataqabbalus siyamana wa qira'atana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassuana wa ta'abbudana. Allah yu'idu alaina wa alaikum sinan ba'da sinin wa awam ba'da awam ala ma yuhibbuna wa yardadul jalali wal ikram wa lan yati an Allah yunawiru qulubana wa qalibana ma'al huda wa tuqah wal afaf wal ghina
wal maut ala dinil Islam wal iman bila mihna wal imtihan bi jahi sayyidi walad adnan جامدا لكل صالحة وزيادة محمد من شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah ya Rabb, dengan berkat para guru-guru kami, orang-orang yang soleh di antara kami, para aulia-aulia wali-walimu ya Allah, dan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami di bulan Ramadan ya Allah, dan ampunkanlah semua kesalahan kami ya Allah, sehingga kami tidak pulang dari majelis ini melainkan Engkau ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah, Engkau hapuskan semua kesalahan kami ya Allah, Engkau angkat derajat kami ya Allah, Engkau mudahkan semua urusan kami ya Allah, Engkau lunaskan semua hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak yang soleh-soleha, istri yang soleha, suami yang soleh yang bertanggung jawab ya Allah. Jadikan santri-santri dan santriwati kami adalah ilmu yang barokah. Mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Mereka insyaallah menjadi ulama al-amilin wa du'a'i al-mukhlisin ya Rabb bijahin nabiyyika wa habibika Muhammad. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, dan cabutlah nyawa kami. Ketika Engkau cabut nyawa kami, maka yang keluar dari lisan kami, dari lidah kami yang terakhir adalah ucapan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya nahya wa alaiha namut wa biha insyaallah taala wa nahnu minal aminin amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah min khair dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma aqulakum wa lahu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.